Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak semua, khususnya kelas 12. Di sini Pak Arif ingin menyampaikan sedikit gambaran. Jadi kita kelas 12 ini kira-kira apa yang harus kita persiapkan ya. Jelas kalau yang pertama pelajaran selama mengikuti kelas 12 ini. Kemudian yang kedua target dari madrasah lulus. Kemudian yang kedua lolos ya. Lolos apa? Lolos untuk kuliah. Memang setelah kita lulus dari MA ini gitu ya, ada beberapa kemungkinan bekerja, kursus, kuliah atau yang lainnya. Tetapi harapan dari madrasah kalian semua besok melanjutkan kuliah ya. Kenapa? Karena dengan kita ikut dengan kuliah ya, ada banyak hal yang dapat kita peroleh ya. Pertama jelas ilmu, kemudian yang kedua pengalaman, dan yang ketiga kematangan karakter kita. Dengan kita kuliah studi lanjut, maka karakter kita akan lebih matang ya, nanti untuk bermasyarakat, berkeluarga dan sebagainya. Nah, itu adalah impian yang harus kita bangun. Sebisa mungkin kita kuliah ya. Meskipun kita dari keluarga tidak mampu, insya Allah nanti di perkuliahan itu baik di negeri, swasta akan ada banyak sekali beasiswa ya. Nah, setiap tahun perguruan tinggi selalu menggandeng SMA, MA, SMK. Dalam hal ini perguruan tinggi negeri ada seleksi kerjasama dengan madrasah ya. Jadi kalau di alur ya, di tahun-tahun yang ada pertama itu SNMPTN. Nah, SNMPTN itu adalah jalur rapot ya. Kita dari madrasah mengirimkan nilai rapot kalian, kemudian juga melampirkan sertifikat prestasi dan sebagainya. Kemudian kita bisa memilih perguruan tinggi negerinya, memilih jurusannya, kemudian kita tinggal nunggu pengumuman. Itu SNMPTN gitu ya. Jadi tidak ada ujian tulisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, step setelah SNMPTN ini untuk Dignas gitu ya. SNMPTN, kemudian yang kedua ada UTBK. UTBK itu ujian ya. Kalau secara materi lebih banyak ke tes potensi akademik ya. Kemudian ya materi secara umum pelajaran kita. Kemudian UTBK itu digunakan untuk SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian di tahap berikutnya yang ketiga ada seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri gitu ya. Adapun secara timeline waktu ya besok kalian bisa mengecek sendiri di website SNMPTN, kemudian UTBK SBMPTN, kemudian seleksi mandiri dan seterusnya. Kemudian ada juga paralel dari itu SPAN PTKIN. Jadi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri juga ada seleksi yang menyerupai dengan yang miliknya Dignas gitu ya. Jadi yang pertama ada SPAN PTKIN ya, sama ini mengumpulkan nilai rapot, memilih PTKIN-nya, kemudian jurusannya, kita tinggal menunggu pengumuman. Kemudian yang kedua ada UMPTKIN, ini ujian tulisnya. Nah, bedanya kalau UMPTKIN sama, ada tes potensi akademik, kemudian beberapa mapel biasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika yang dasar. Kemudian juga ada dirosah Islamiyah gitu ya, kalau yang UMPTKIN. UMPTKIN setelahnya nanti ada seleksi mandiri masing-masing PTKIN. Ada CBT ya. Ya, ini bagian dari seleksi mandiri. Ada CBT 1, CBT 2 gitu ya. Sama halnya tadi seleksi mandiri di Dignas. Itu juga ada beberapa, tinggal kita memilih yang paling sesuai, yang kira-kira probabilitas kita untuk bisa lolos itu yang mana, mari kita ikuti. Sehingga anak-anakku semuanya jangan sampai berhenti setelah lulus MA ini ya. Masa depan kalian masih panjang ya. Mari kita susun ya masa depan masing-masing itu ya lebih baik ya, daripada
generasi-generasi sebelumnya, lebih baik daripada Bapak Ibu guru, lebih baik dari Bapak Ibu kalian gitu ya. Sehingga ketika kemudian kalian sukses kelak gitu ya, Bapak Ibu kalian akan bangga, Bapak Ibu guru juga bangga gitu ya. Nah, demikian sedikit yang dapat Pak Arif sampaikan gitu ya. Sedikit gambaran kira-kira besok kita setelah lulus itu mau kemana, mau bagaimana, mari kita rancang dari sekarang gitu ya. Dengan kita merancang berarti kita memimpikan, dengan kita memimpikan berarti kita kemudian merencanakan dan mengusahakan, dan Allah melihat sejauh mana usaha kita untuk mewujudkan cita-cita. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.